Bangsa Romawi kuno banyak mewariskan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah dunia, peradaban Romawi kuno juga banyak menyimpan hal unik dalam kehidupan seksual masyarakatnya. Sejak pendirian Roma pada tahun 753 sebelum Masehi, urusan seks telah menduduki tempat penting yang tak terpisahkan dari aspek politik dan sejarah Romawi. Sejak awal, seks telah dikaitkan dengan perkembangan negeri Romawi. Diawali dengan peristiwa pemerkosaan wanita-wanita Sabine pada tahun 750 sebelum Masehi. Peristiwa ini menjadi contoh pembentukan suatu bangsa karena negara Romawi kekurangan wanita-wanita subur. Tak lama kemudian, seks berperan dalam penggulingan monarki tirani dan pembentukan republik, kemudian dalam pemulihan republik yang sangat penting dalam demokrasi Romawi. Bagi masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai agama dan norma kesopanan, aktivitas hubungan intim atau seksual merupakan hal yang sangat pribadi antara suami dan istri. Membicarakan tentang hubungan seks masih dianggap tabu untuk masyarakat kita. Berikut beberapa fakta aneh terkait hubungan intim zaman Romawi kuno. Ini mungkin akan menjadi hal yang sangat mencengangkan bagi kita, yang tidak sepatutnya untuk ditiru. Pasalnya, semua itu amat sangat berlawanan dengan adat, budaya, dan kepercayaan kita, walaupun sebenarnya memang tidak bisa disamaratakan. Kekaisaran Romawi kuno pernah menjadi negara adikuasa atau negara penguasa dunia selama beberapa ratus tahun, dengan meninggalkan banyak peninggalan peradaban. Kekuasaan mereka saat itu begitu besar dan luas, dengan banyak negara dan suku bangsa yang ditaklukkan dan dijajah oleh Kekaisaran Romawi kuno. Mereka juga memiliki beberapa kisah dan cerita terkait tradisi hubungan intim saat itu, yang mungkin saja kini ada beberapa yang masih terjadi di kehidupan kita tanpa kita sadari. Inilah 5 fakta mencengangkan tradisi terkait hubungan intim zaman Romawi kuno. 1. Pesta hubungan intim adalah bagian dari kepercayaan. Di berbagai peradaban sejarah masa lalu, banyak terdapat pesta dan festival yang terkadang disertai ritual yang tidak wajar, serta dianggap aneh dan nyeleneh. Salah satu festival tersebut adalah Bacchanalia, yang merupakan festival paling aneh di dunia yang digadang-gadang sebagai bagian dari ritual kesuburan yang dilakukan 3 hari dalam setahun. Dalam festival yang diadopsi dari tradisi Yunani ini, para peserta diwajibkan bertukar pasangan serta melakukan hubungan intim di depan publik yang merupakan bagian dari ritual agama dan bagian ibadah dari sebuah sekte. Semua orang hadir dari berbagai kelas sosial, usia dan jenis kelamin. Mereka dapat menjadi anggota dalam sekte tersebut. Sejarah awal dalam festival ini, yang pada awalnya hanya diselenggarakan khusus untuk para kaum wanita saja dan dilakukan secara rahasia ini. Kemudian, festival diperpanjang setelah para pria masuk dan berlangsung selama 5 kali sebulan. Bentuk kesenangan dalam pesta ini adalah melakukan tindakan seksual di dalamnya. Salah satu yang paling terkenal dan identik dengan pesta ini adalah hubungan intim berjamaah. Bahkan peserta memiliki kebebasan penuh untuk melampiaskan hasratnya pada siapapun, tanpa terkecuali. Jika bosan dengan pasangannya, diperbolehkan memilih pasangan lain, dan para remaja putri yang baru ikut juga akan siap-siap kehilangan keperawanannya. Selain bercinta, bentuk kesenangan dari pesta ini adalah menari-nari hingga minum minuman keras. Cukup mencengangkan, bukan? 2. Budak pemuas seks. Perbudakan memang sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan di beberapa kitab suci juga menulis tentang adanya praktek perbudakan. Peradaban Romawi kuno sangat mendukung praktek perbudakan karena sebagai pendorong ekonomi negara. Dalam hubungan bercinta, mereka tidak hanya melakukannya dengan pasangannya saja, terkadang mereka juga memperlakukan budak mereka sebagai objek untuk menyalurkan kegiatan seksual mereka. Seorang tuan bebas melakukan apa saja kepada budaknya, dan sang budak harus mau menuruti kemauan dari tuannya tersebut, termasuk melakukan hubungan intim.
Sang budak tidak bisa menolak, dan apabila ia menolak, maka kematian akan menjadi hukuman baginya. Biasanya budak-budak pada zaman Romawi kuno berasal dari warga yang ditangkap ketika mereka menyerang suatu daerah, atau diperjualbelikan di pasar budak. Beruntung kita tidak lahir pada zaman perbudakan tersebut. 3. Novel pornografi. Sebelum teknologi berkembang maju seperti sekarang ini, para penulis Romawi kuno telah menghasilkan karya berbentuk novel dan komik berbau pornografi. Hal ini mengakibatkan di era kuno itu banyak sekali orang sudah berfantasi untuk melakukan hubungan badan dengan anak-anak, hewan, sesama jenis, hingga menggunakan alat-alat bantu lainnya. Sungguh ironis memang, kebanyakan masyarakat Romawi kuno sangat terobsesi dengan kegiatan yang berhubungan dengan seksual. 4. Pornografi memenuhi kota. Hampir di setiap sudut kota terlihat gambar-gambar tak senonoh berupa gambar kelamin, gambar hubungan intim, baik dengan sesama manusia maupun dengan binatang. Semua dianggap wajar di zaman Romawi kuno. Mata uang yang digunakan juga memuat gambar tak pantas, belum lagi ada gambar dewa yang berhubungan intim dengan seekor domba. Patung-patung telanjang dan hubungan seksual sudah dianggap hal lumrah. Orang Romawi kuno juga menyembah dewa-dewi seksual. Pada hiasan kota, fasilitas umum dan rumah penduduk juga dipenuhi dengan karya pornografi. Nampaknya pornografi sudah menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat Romawi. 5. Rumah bordil merajalela. Bukti konkret yang bisa kita temukan dan masih ada sampai saat ini, adalah jumlah rumah pelacuran lebih banyak daripada toko kebutuhan rumah tangga pada kota Pompei. Kota Pompei dianggap sebagai kota penuh dengan kemaksiatan. Sebagian besar masyarakat kota Pompei sangat menyukai kegiatan yang berhubungan dengan seksual. Hingga akhirnya kota Pompei lenyap dengan letusan gunung berapi Vesuvius. Banyak artefak kuno yang sudah menjadi batu. Kebanyakan berwujud orang sedang melakukan aktivitas hubungan seksual. 6. Prostitusi sebagai devisa negara. Dalam masyarakat Romawi kuno praktik prostitusi merupakan hal yang legal dan diketahui oleh masyarakat luas. Di kota-kota penting, dan utamanya pelabuhan, banyak orang melakukan aktivitas ini dan prostitusi dianggap sebagai bagian penting dalam kegiatan ekonomi. Prostitusi tidak dianggap sebagai suatu hal yang buruk oleh masyarakat. Pemerintahnya bahkan tidak melarang berdirinya tempat-tempat prostitusi, akan tetapi tetap memberikan aturan untuk itu. Nah, ternyata bisa dikatakan bahwa kegiatan prostitusi merupakan suatu aktivitas kuno. Dan dianggap sebagai penyokong perekonomian negara, khususnya pada masyarakat Romawi kuno. 7. Aborsi adalah hal biasa. Jika hubungan intim adalah hal yang biasa bagi bangsa Romawi kuno, maka tentu kehamilan juga biasa terjadi. Namun apabila kehamilan dari seorang wanita tidak diinginkan, maka mereka akan melakukan tindakan aborsi. Alasannya, mungkin mereka belum mengenal alat kontrasepsi, atau teknologinya belum sebaik sekarang ini. Tapi jika sang bayi yang tak diinginkan terlanjur lahir, maka mereka akan melenyapkannya, atau menjualnya jika orang tuanya tak tega. Karena nantinya jika sudah tumbuh besar anak itu akan menjadi seorang budak. Itulah sebagian hal nyeleneh terkait fakta hubungan intim pada peradaban Romawi kuno. Untuk jangan kita tiru dan lakukan lagi. Dengan semakin meningkatkan keimanan kita agar terhindar dari dosa. Terima kasih telah menyaksikan video peradaban Romawi kuno. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalam.